Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, a'azzanillahu taala wa iyyakum jami'an dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan kajian kita. Pada episode yang lalu sudah kita membahas tentang bahwa di antara kekhususan atau keistimewaan Nabi SAW bahwa beliau adalah khotamul anbiya, penutup para nabi, dan beliau adalah sayyidul mursalin. Sudah kita jelaskan pada episode yang lalu itu bahwa ada 3 hal yang disinggung oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebagaimana diuraikan dengan rapi oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq, bahwa 3 yang beliau sampaikan oleh Imam Abu Ja'far. Yang pertama adalah beliau adalah khotamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Nah, penutup para nabi ini sudah kita sampaikan bahwa semua manusia harus tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah imamul muttaqin, orang yang paling terdepan, orang yang paling terbaik ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa taala, dan beliau adalah sayyidul mursalin, penghulunya para nabi. Nah, di waktu itu kita di episode yang lalu itu di sini kita berhenti. Artinya kita belum menyempurnakan secara paripurna terkait dengan pembahasan sayyidul mursalin itu. Nah, memang sudah kita menyebutkan minimal ada 2 dalil dalam riwayat, dua-duanya ini dalam riwayat, satu dalam riwayat Muslim, yang kedua dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu anak Adam dan pada hari kiamat. Nah, itu beliau sampaikan. Jadi termasuklah di situ tentu para nabi dan para rasul kan. Yang anak Adam kan nabi dan rasul juga anak Adam begitu. Nah, di dalam hadis yang lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang hadis syafaat, bahwa nanti pada hari kiamat kan manusia berada di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Nah, selama 50.000 tahun itu manusia mencari para nabi dan para rasul. Kan kita tahu lah para nabi dan para rasul mereka dekat dengan Allah SWT yang untuk bisa meminta kepada mereka syafaat agar Allah SWT menetapkan dan memutuskan perkara mereka. Karena memang situasinya sangat genting waktu itu sangat nanti bukan sekarang nanti itu terjadi. Tapi kita yang orang-orang belajar, orang kaum muslimin, inilah enaknya jadi orang muslim itu. Kita udah tahu perjalanan hidup kita nanti di alam barzah, di akhirat, di surga, di neraka, kita sudah dikasih tahu kian. Sehingga kita semakin memperbagus amal ibadah kita. Karena hanya di dunia ini kita beramal. Kalau nanti di dalam barzah nggak ada lagi amal, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak baca Quran, nggak selawatan, nggak istighfaran, nggak taubatan, nggak apa-apa lagi gitu kan. Hanya menikmati yang pernah kita buat di atas permukaan bumi ini. Nah, kalau kita nggak siap-siap sekarang ini gawat, darurat. Nah, gitulah kira-kira. Nah, waktu itu kita sampaikan bahwa para nabi nggak ada yang berani memberikan syafaat nggak ada yang berani meminta kepada Allah SWT, bahwa Nabi kita Muhammad SAW lah yang meminta dan sujud kepada Allah, lalu beliau memuji dengan pujian-pujian yang akan diilhamkan oleh Allah kepada beliau nanti pada hari kiamat. Nah, disitulah Nabi SAW dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad irfa' ra'saka, dan beliau sujud dalam satu riwayat dikatakan di bawah arasy. Ya Muhammad, angkat kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberikan, dan meminta washfa' dan memberi syafaatlah engkau akan diberikan syafaat, dan seterusnya itu. Intinya bahwa Nabi Muhammad SAW yang hanya bisa memohon kepada Allah untuk dimulai persidangan pada hari kiamat karena manusia dalam keadaan galau dengan masa yang tunggu yang begitu sangat lama, 50.000 tahun. 5.000 tahun aja lama nggak usah kali 5.000 tahun 10 tahun aja lama gitu apalagi ini 50.000 tahun subhanallah. Kemudian ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, kita ingin lanjutkan pada pertemuan kita kali ini untuk menyempurnakan kajian kita yang lalu. Jadi ini merupakan episode yang kedua dari judul besarnya itu, yaitu judul besarnya apa? Judul besarnya kekhususan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah penutup para nabi dan penghulu para rasul. Itu dia. Kalau mau ditambahkan di antara boleh. Di antara kekhususan Nabi Muhammad SAW atau keistimewaan begitu di antara keistimewaan Nabi SAW
bahwa beliau adalah penutup para nabi dan penghulu para rasul begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan ya, yang hanya beliau mampu ya untuk meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla agar persidangan dimulai. Wa hadha huwal maqamul mahmud. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, wa hadha huwal maqamul mahmud alladhi khassahu Allahu bihi wa faddalahu. Inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji yang Allah Azza wa Jalla khususkan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihi dengan tempat yang terpuji itu, wa faddalahu, dan Allah utamakan beliau sallallahu alaihi wasallam bihi dengan tempat yang terpuji itu. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 79. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu, ya, semoga Rabbmu membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu apa? Itu tadi beliau sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk meminta kepada Allah ya syafaat. Begitu. Itulah disebut dengan maqamul mahmuda. Karena semua nabi nggak bisa, rasul nggak bisa, yang lain-lain nggak bisa. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 79 ini. Wala syakka annal anbiya wal rasul mutafadiluna binasil Quran. Dan memang enggak diragukan bahwa para nabi dan para rasul pun bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat keutamaan mereka sesuai dengan nas Al-Qur'an. Jadi para nabi sendiri pun di antara mereka ada ada tingkatan-tingkatannya begitu ya. Fa afdaluhum alal itlaq Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik dari semua para nabi dan para rasul, apalagi rasul itu 313, ada yang 315, ada yang mengatakan nabi itu ada 124.000 nabi. Nah, dari itu semuanya yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW secara mutlak. Secara mutlak. Ya, secara mutlak. Wa yalihi Ibrahim. Yang kedua adalah kedudukan yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW adalah Ibrahim. Kemudian wa yalihi baqiyatul ulul azmi. Dan yang mengiringi setelah Nabi Ibrahim adalah seluruh rasul-rasul ulul azmi. Ya, yang memiliki banyak ulul azmi, artinya memiliki banyak tekad dan yang memiliki banyak cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wahum bil masyhuri inda ahli ilmi khamsah, dan mereka ya menurut para ulama hanya 5 orang, artinya ulul azmi itu 5 orang. Siapa? Adalah Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammadun wa hum madhkuruna fi qaulihi ta'ala, dan mereka disebutkan semua dalam firman Allah Azza wa Jalla. Jadi kan yang paling terbaik dari semua rasul, dari semua para nabi dan para rasul kan ulul azmi. Gitu caranya. Yang paling terbaik dari semua para rasul dan para nabi itu kan ulul azmi. Yang terbaik dari ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sahabat Ibrahim. Gitu dia urutannya, ya. Dan mereka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 ya. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan dari engkau ya Muhammad, dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa wa Isa ibni Maryam, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang sangat kuat. Jadi di sini disebut semua kan? Lihat, engkau arti Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Ada 5. Ya. Wa qauluhu ta'ala dalam Al-Ahzab ayat 7 ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Azza wa Jalla. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan bagi kalian dari agama yang telah Allah Azza wa Jalla wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya Ibrahim dan Musa dan Isa. Lihat di sini juga Allah Azza wa Jalla membawakan nama-nama mereka, yaitu ada Nuh, ya, walladzi auhayna ilaika, berarti Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Ibrahim dan Musa dan Isa dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Jadi dalam surah Al-Ahzab dan dalam surah Asy-Syura ya, ayat yang ke-13 ini saling melengkapi, saling menguatkan begitu ya, bukan bertentangan, bukan. Jadi semuanya disebutkan di sini adalah ulul azmi, ya. Idzan, oleh karena itu fa afdalul anbiya'i war rusuli hum ulul azmi
wa afdaluhum al-khalilani. Maka yang terbaik ya para nabi dan para rasul itu adalah ulul azmi ya. Wa afdaluhum al-khalilani, yang paling terbaik dari ulul azmi itu adalah dua khalil, dua kesayangan Allah ya. Jadi bukan hanya kekasih tapi kesayangan ya. Allahu ta'ala qad akhbara annahu ittakhadha Ibrahim khalilan. Allah Azza wa Jalla telah mengkhabarkan bahwa beliau menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalilnya artinya sebagai kesayangannya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dalam surah An-Nisa ayat 125. Wa akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberitakan, menyampaikan dalam hadisnya, annallaha ittakhadahu khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Dan Nabi SAW menceritakan bahwa beliau ya bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Artinya Nabi SAW memberitakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai khalilnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu melebihi daripada kekasih. Jadi khullah itu lebih tinggi daripada habib, daripada al-hubbu ya. Al-hubbu itu di bawah al-khullah. Ya, al-mahabbah atau al-hubbu gitu ya. Itu ternyata lebih rendah lagi, yang itu di bawahnya al-khullah. Al-khullah yang paling tertinggi. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi ya, bahwa Allah SWT telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagaimana di sini Nabi SAW menyampaikan sendiri. Annallaha ittakhadahu khalilan, bahwa Allah SWT telah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai khalilnya, sebagaimana sebelumnya Allah SWT telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya juga. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi para nabi dan para rasul juga mereka ini bertingkat-tingkat dalam keutamaannya, dan ini perkara yang biasa saja. Tapi mereka kan semuanya dalam rombongan orang-orang soleh, orang-orang pilihan yang terbaik, kan begitu. Ya. Dan ini nggak ada masalah karena Allah SWT menetapkannya ya. Begitu. Wa amma ma jaa minan nahyi an tafdili fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tufaddilu bainal anbiya'illah. Adapun ya hadis yang datang tentang larangan melebihkan ya sebagian nabi dengan yang lainnya di dalam perkataan Nabi SAW. Ada hadis yang begitu, kita lihat apa hadis Nabi. La tufaddilu baina anbiya Allah, la tufaddilu baina anbiya illahi. Jangan kalian melebihkan antara satu dengan yang lain di antara nabi-nabi Allah. Bahwa mahmulun inda ahlil ilmi ala tafdili ala wajhi ta'assum alladhi yatadammanu tanaqqusul akhar. Maka hadis ini ada hadis yang begitu. La tufaddilu baina anbiya illah. Jangan kalian saling melebihkan antara satu dengan yang lain di antara nabi-nabi Allah. Itu berarti kan larangan itu kan, nggak boleh. Tadi kan sebelumnya kita sudah sampaikan ya, seolah-olah ada yang melebihkan begitu. Taib, kita nanti lanjutkan lagi ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. La tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan kalian saling melebihkan di antara nabi-nabi Allah. Maka ini kata para ulama, ini kan larangan berarti. Nah, larangan ini bertentangan dong dengan yang kita sampaikan sebelumnya. Yang kita sampaikan sebelumnya apa? Yang kita sampaikan sebelumnya bahwa paling terbaik dari nabi-nabi itu semua adalah ulul azmi. Yang paling terbaik dari ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Baru Nabi Ibrahim. Kan begitu. Nah ini kan mengesankan bertentangan dengan hadis Nabi ini. Nabi mengatakan nggak boleh dilebihkan antara satu dengan yang lain. Gitu. Maka bagaimana para ulama memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Ya, apa kata beliau? Apa kata mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan? Fahada mahmulun inda ahlil ilmi ala tafdil.
ala wajhi ta'assub alladhi yatadammanu tanaqqusal akhar. Kata para ulama, hadis ini ya mengandung ya mahmulun itu dibawakan inda ahli ilmi menurut para ulama kalau melebihkan itu dalam rangka untuk fanatik yang terkandung di dalamnya merendahkan yang lain. Gitu ya. Saya ulangi. Jadi kalau melebihkan itu, kita ini lebih baik dari nabi ini, dari nabi itu ya. Ini maksud para ulama, ya, ini dijelaskan oleh para ulama, maksud hadis ini adalah yang dilarang itu kalau memang kita melebihkan antara satu nabi dengan nabi yang lain dalam rangka untuk ta'assub kita. Kita fanatik dengan nabi tertentu, kita ada favorit, gitu, nabi favorit atau rasul favorit gitulah kira-kira ya. Nah, lalu kita melebih-lebihkan ini dari yang lainnya dalam rangka ta'assub tadi. Ta'assub yang terkandung di dalam makna ta'assub itu fanatik, yang terkandung di dalam di situ ada merendahkan yang lain. Merendahkan yang lain jadinya. Kalau itu betul dilarang. Itu dilarang. Itu memang dilarang. Kalau begitu caranya, kalau maksud kita melebihkan ini, bahwa Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Idris kita katakan. Karena kan Nabi Idris bukan ulul azmi gitu kan. Kalau kita mengatakan itu ya dalam rangka untuk merendahkan Nabi Idris itu tidak boleh. Itu yang dilarang dalam hadis ini. Tapi kalau kita dalam rangka memang untuk menjelaskan, dan itu memang, dan gak ada maksud kita juga merendahkan gitu ya. Karena memang dalil juga yang mengatakan itu. Kalau nggak dalil kita juga nggak berani lancang kan gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi larangan Nabi ini kata para ulama ini konteksnya kalau memang melebih-lebihkan itu dalam terkandung di dalamnya ada unsur merendahkan. Kalau nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan kita juga nggak berani bicara banyak kan, kecuali ada dalil yang membicarakannya itu. Begitu ya. Taib ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Para ulama memberikan penjelasan berikutnya, kama yubayyinuhu sababu al-hadis as-sahih. Sebagaimana ya dijelaskan sebab hadis yang sahih itu. Jadi ini kan hadis sahih ya, la tufaddilu baina anbiya'illah ini. Ini ada sebab urutnya, ada asbabul wurudnya gitu ya. Ada sebab keluarnya hadis ini. Jadi ada semacam latar belakangnya, ada semacam sebabnya. Jadi nggak ujuk-ujuk Nabi, ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi bilang la tufaddilu baina anbiya'illah, enggak ada konteksnya. Maka para ulama memahami bahwa hadis ini ya bukan berarti bahwa kita melebihkan satu dengan lain itu tidak boleh. Itu boleh aja kalau dalilnya ada dan tidak ada maksud kita untuk merendahkan yang lain gitu ya. Ya, kita lihat. Dalam hadis sahih itu bagaimana sebab hadis ini keluar? La tufaddilu baina anbiya'illah. Kita lihat. Ceritanya atau kisahnya begini. Ana Yahudiyan arada sil'atan lahu fa'utiya biha syai'an karihahu. Bahwa ada seorang Yahudi ya, urida ya sil'atan. Ada seorang Yahudi itu urida sil'atan lahu. Ada seorang Yahudi ditawarkan satu benda kepadanya. Satu benda kepadanya. Fa'utiya biha syai'an karihahu. Maka diberikanlah kepadanya sesuatu yang dia benci gitu. Artinya ditawari satu benda lalu diberikan kepada sesuatu yang dia nggak suka gitu ya. Faqala, lalu dia mengatakan la walladhi istafa Musa alal bashar. Tidak, demi yang telah memilih Musa ya alaihi salam terhadap semua manusia. Jadi berarti kan dia melebihkan Musa itu ya dari semua para nabi dan para rasul kan begitu dari perkataan si Yahudi ini. Fasami'ahu rajulun minal ansar. Maka kata-kata itu didengar oleh seorang laki-laki dari Ansar. Nah ini sebab kita ingin jelaskan sebab keluarnya hadis Nabi la tufaddilu baina anbiya'illahi tadi itu. Jadi ceritanya orang Yahudi itu diberikan kepada satu benda ya, satu barang gitu ya, mungkin dalam jual beli atau dalam hal apa, tapi ternyata barang itu dia nggak suka gitu. Lalu dia mengatakan la walladhi istafa Musa alal bashar ya, demi tidak dan demi Musa dan demi yang telah memilih Musa terhadap semua manusia. Lalu kata-kata itu didengar oleh seorang laki-laki dari Ansar. Maka apa yang dilakukan oleh laki-laki Ansar ini? Dari seorang muslim tentunya ini, Ansar ini. Fala tama wajhahu, dia pun menampar wajah orang Yahudi ini. Ya, marah orang laki-laki dari Ansar ini, sahabat Ansar ini.
Qal taqulu walladhi istafa Musa alaihi salam alal bashar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina. Engkau mengatakan ya demi yang telah memilih Musa alaihi salam, ya, demi yang telah memilih Musa alaihi salam di atas semua manusia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara hadapan kita, berada di antara kita. Nah, jadi Ansor ini beralasan, engkau bilang demi yang telah memilih Musa alaihissalam di atas semua manusia, sementara Rasulullah ada sekarang ini, kau mengatakan, kau lancang mengatakan itu. Itu sebabnya maka dia menampar tadi. Ya, maka bagaimana? Fadhahabal Yahudi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi ini pun mengadu kepada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, dia nggak terima ditampar, ditampar oleh seorang sahabat dari Ansor ini. Dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abul Qasim. Ini orang Yahudi biasa mengatakan ya Abul Qasim. Ya, innali dhimmatan wa ahdan. Sungguhnya aku memiliki jaminan dan perjanjian. Artinya dia Yahudi tapi ada ikatan perjanjian, atau Yahudi dhimmi, dia kafir dhimmi. Orang Yahudi kan orang kafir. Tapi kan dia kafir dhimmi gitu ya. Dia ada jaminan, ada ikatan. Intinya dia bukan Yahudi harbi, bukan yang diperangi lah. Dia artinya keberadaan dia di kota Madinah pun keberadaan yang legal gitulah kira-kira ya. Karena dia punya dhimmah dan ahdan gitu ya, punya jaminan dan punya perjanjian. Wa qala fulanun latama wajhi. Si Polan itu, seorang laki-laki Ansor itu telah memukul wajahku, menggampar wajahku. Faqala Rasulullah sallallahu lima latamta wajahahu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Ansor tadi, wahai sahabatku, kenapa engkau pukul wajahnya? Kenapa engkau gampar? Kenapa engkau tampar wajahnya? Qala ya Rasulullah. Orang Ansor ini menjelaskan duduk masalahnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladhi istafa. Ya. Qal berkata orang Ansor tadi menjelaskan kepada Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah, walladhi istafa Musa alaihi salam alal bashar wa anta baina azhurina. Ya Rasulullah, orang ini bilang begini ya Rasulullah. Demi yang telah memilih Musa ya alaihi salam terhadap semua manusia, dan engkau berada di tengah-tengah kami, ya. Qal faqadiba Rasulullah. Ketika mendengar itu, ya, kan seorang Ansor menjelaskan, ya Rasulullah, aku menampar dia ini karena dia bilang bahwa ya demi yang telah memilih Musa di atas semua manusia, sementara engkau ada di tengah-tengah kami sekarang ini. Maka apa yang terjadi? Faqadiba Rasulullah sallallahu hatta uripal ghadaba biwajhihi. Maka Rasulullah pun marah, ya, sehingga nampak marah di wajahnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, la tufaddilu baina anbiya'illah. Ya, jangan kalian ya melebihkan ya di antara nabi-nabi Allah. Fa innahu yunfakhu fis-sur. Maka sesungguhnya nanti ya ketika ditiup sangkakala, fayas'aqu man fis samawati wa man fil ardi, maka semua orang akan meninggal dunia, akan pingsan dan akan meninggal dunia, semua yang ada di langit dan di bumi, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, thumma yamfuhu bihi ukhra. Kemudian malaikat Israfil tentunya yamfuhu bihi ukhra, kemudian dia meniup yang kedua kalinya. Fa akunu awwalu man bu'itsa, maka akulah orang yang pertama dibangkitkan. Fa idza Musa alaihi salam akhidun bil arsy, maka ternyata Musa sudah memegangi tiang arasy. Fala adri, maka aku tidak tahu ahusiba bisaqatihi yaumat tur au bu'itsa qabli. Maka aku tidak tahu apakah dia telah dihisap ketika ketika dia pingsan waktu di Tur, karena kan dia pingsan waktu itu ketika dia ingin meminta kepada Allah untuk diperlihatkan agar dia melihat Allah dalam surah Al-A'raf, kan begitu. Apakah itu dia sudah dihisap waktu waktu dia pingsan waktu Tur itu, au bu'itsa qabli, atau dia dibangkitkan sebelum aku. Gitu ya. Jadi di sini menunjukkan, ya, ingin kita jelaskan begini. Nabi SAW ketika mendengarkan pernyataan dari seorang Ansor ini, sahabat yang mulia ini, bahwa dia memukul karena orang Yahudi ini melebihkan Nabi Musa ya terhadap manusia yang lain, lalu nggak terima sahabat ini, ya. Nabi SAW marah. Kenapa marah? Jangan kalian melebih-lebihkan. Artinya kalau dia disebut begitu, ya
Kalau memang dalam rangka bukan dalam rangka merendahkan yang lain, nggak ada masalah. Karena memang Nabi Musa kita tahu kan beliau adalah seorang nabi, ya, seorang ulul azmi, kalimullah, begitu kan. Nggak ada masalah, bukan dalam rangka merendahkan yang lain, gitu. Bukan dalam rangka merendahkan dia, hanya menyebutkan. Dan kita tahu juga bahwa Nabi Musa itu adalah ulul azmi, kan begitu. Nah, maka Nabi SAW marah ketika mendengarkan penjelasan seorang Ansori ini tadi. Dan beliau menyampaikan bahwa Nabi Musa itu nanti pada hari kiamat, ketika terjadinya tiupan pertama itu kan semua manusia akan meninggal dunia, ya, manusia semua akan meninggal dunia di langit dan yang di bumi kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang mengatakan ada malaikat Jibril, ada yang mengatakan Israfil, ada yang dan lain-lain. Intinya enggak semua tapi kebanyakan meninggal semua. Nah, tiupan yang kedua kan dibangkitkan. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya seperti cendawan yang tumbuh di musim penghujan. Kan begitu penjelasan para ulama tafsir. Nah ternyata ketika itu dibangkitkan, ternyata Nabi SAW kata beliau, aku yang duluan dibangkitkan. Ternyata Nabi Musa udah duluan berpegangan dengan tiang di Arash itu. Dan aku tidak tahu, kata Nabi, apakah beliau sudah dihisap waktu itu sehingga beliau sudah enggak lagi kena dengan dengan tiupan itu, karena beliau waktu itu sudah pingsan waktu beliau meminta kepada Allah untuk diperlihatkan, ya, untuk dilihat kepada dirinya, atau dia memang dibangkitkan sebelum aku. Jadi di sini juga ada keutamaan Nabi Musa alaihissalam kan. Begitu. Jadi di sini menunjukkan, kata para ulama, ini bukan dalam rangka merendahkan. Kalau Nabi ini kan menceritakan bukan dalam rangka untuk merendahkan, tapi menyebutkan doang, nggak ada masalah. Yang keliru itu kalau kita menyebutkan satu keutamaan Nabi atau Rasul tertentu misalkan, yang maksud kita untuk merendahkan yang lain, itu tidak boleh. Ini untuk memaknai hadis Nabi SAW tadi. Taib, saya kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, ya. Jadi kita ulangi bahwa melebihkan ataupun mengutamakan satu rasul dengan rasul lain atau satu nabi dengan nabi yang lain, kalau dalam rangka ta'assub, fanatik dan merendahkan rasul atau nabi yang lain, itu tidak boleh. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan kita bisa pahami dari sebab keluarnya hadis itu kan, bahwa ada seorang Yahudi yang dia menyebutkan, ya, bahwa Nabi Musa adalah terbaik dari semua manusia, ya. Beliau sampaikan demikian, dan memang beliau adalah seorang seorang ulul azmi begitu. Kalau dalam rangka untuk menyebutkan keutamaan tertentu dan tidak ada unsur merendahkan yang lain, nggak ada masalah, ya. Sehingga tadi kan seorang Ansor ini ketika diterangkan, beliau marah justru, dan beliau bahkan menyebutkan keutamaan lain Nabi Musa alaihissalam, bahwa nanti ketika di hari kiamat, ternyata Nabi Musa itu berpegangan di tiang Arash. Beliau tidak Nabi SAW mengatakan, apakah aku dibangkitkan duluan atau Nabi Musa? Atau Nabi Musa nggak kena lagi, karena sudah dikenakan waktu itu ketika di Bukit Tur, ketika beliau, ya, alaihi salam, meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Taib ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Panahyu anit tafdil ala sabili ta'assub ay alladhi yatadamman tanaqusul anbiya. Maka yang dilarang, ya, dari mengutamakan satu dengan yang lain dalam rangka ta'assub atau fanatik, atau yang terkandung di dalamnya merendahkan yang lain, itu yang tidak boleh. Amma tafdil li bayanil waqi wa li i'tiqadil haq. Adapun untuk mengutamakan satu nabi dengan nabi yang lain dalam rangka untuk menjelaskan hal yang nyata yang memang terjadi,
dan untuk meyakini kebenaran, wa inzal kulli manzilatihi fahadza la budda minhu, dan menetapkan semua kedudukan masing-masing rasul, maka ini sesuatu yang harus gitu. Jadi kita katakan Nabi Ismail bukan ulul azmi. Kita mengatakan ini bukan dalam rangka merendahkan Nabi Ismail, tidak, tapi dalam rangka menjelaskan kebenaran. Karena memang begitu penjelasan para ulama bahwa yang ulul azmi itu hanya 5 orang itu. Nah gitu, itu nggak ada masalah. Karena kita menjelaskan al-waqi', contoh kita katakan istri Nabi Nuh itu di neraka. Kan kita menjelaskan kebenaran, kita yakini gitu. Istri Nabi Lut itu di neraka, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Tahrim misalkan. Nggak ada masalah. Ya, kita katakan lagi ayah Nabi Ibrahim itu pembuat patung misalkan, Azar itu. Nggak ada masalah karena yang waqi' dan kita yakini itu. Ya. Dan izal kulli manzilatihi, dan mendudukkan semua kedudukannya, maka tidak ada masalah. Bukan kita merendahkan, hanya menjelaskan kebenaran, realitas yang ada, dan ini semua dengan dalil ya, bukan kita dengan asal-asalan, bukan. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawahu bi fadlihi. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan tentang keutamaan Nabi Musa, ya. Nabi sendiri menyampaikan keutamaan Nabi Musa, li'annahu la yu'lam illa min jihati aw minal Qur'an. Karena memang tidak diketahui keutamaan para nabi yang lain misalkan, kecuali dari Nabi SAW atau dari Al-Quran, ya. Begitu. Kita tahu informasi ini bahwa nabi ini begini, kan nggak ada lagi sumber kita, kecuali sumber kita hanya 2 itu kan, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah tentunya. Begitu. Dan Nabi SAW memaksudkan bifadlihi dengan keutamaan yang telah disebutkan ya oleh beliau sendiri tentang Nabi Musa alaihi salam. Ya, li'annahu la yu'lam illa min jihati aw minal Qur'an, karena tidak ada yang bisa mengetahui keutamaan nabi atau rasul tertentu kecuali dari jalan nabi atau dari sisi nabi, artinya nabi yang menjelaskan, atau dari Al-Qur'an. Wallahu ta'ala nassa 'ala tafaduli bainal anbiya, dan Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan tentang keutamaan di antara para nabi. Ada keutamaan mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami telah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa derajat para rasul itu tidak sama kan. Sebagian yang lain lebih tinggi dari yang lainnya. Minhum, maka Allah SWT lanjutkan ayat yang mulia ini, minhum man kalam Allah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat sebagian mereka derajatnya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami datangkan kepada Isa bin Maryam ada bayinat, ada bukti-bukti. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan ruhul qudus, yaitu Jibril alaihi salam. Al-Baqarah 253. Tapi kan tidak semua juga mendapatkan perkataan ayyadnahu bi ruhil qudus, enggak ada, hanya Nabi Isa. Dan yang diajak bicara ya hanya Nabi Musa. Meskipun yang diajak bicara juga kita tahu Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau di mi'rajkan kan begitu. Tapi yang dalam Al-Quran di ayat ini yang disinggung adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi intinya bahwa Allah SWT telah menetapkan keutamaan sebagian rasul dengan rasul yang lain atau nabi yang lain, nabi satu dengan nabi yang lainnya. Dan ini kita cukup bagi kita ya meyakini aja udah. Kita hanya menjelaskan kebenaran, tidak ada tendensius dalam diri kita bahwa ini lebih baik dan ini lebih baik sehingga kita merendahkan yang lain, tidak. Semua rasul itu memiliki keutamaan-keutamaan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya, semua mereka adalah orang-orang yang telah menjalankan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya sehingga mereka bisa mendapatkan kedudukan yang sangat agung yang semuanya manusia menginginkan itu tapi tidak dapat. Ya, hanya mereka lah yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita ada satu tema ya, tema kecil sebenarnya, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan saya pribadi untuk menyampaikan ini. Ini sebenarnya ikutan ataupun mengikut dari yang sebelumnya ini. Yaitu apa? Isbatul khullah lahu sallallahu alaihi wasallam ka Ibrahim alaihi salam. Menetapkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-khullah. Al-khullah itu artinya kalimah khullah, sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan kalimah khullah. Khullah itu artinya adalah lebih tinggi daripada sekedar habib. Jadi beliau bukan hanya habibullah tapi adalah khalilullah juga.
Sebagaimana Ibrahim telah mendapatkan gelar Khalilullah. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa habibu rabbil alamin. Habib bermakna mahbub, yang dicintai. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala yuhibbur rasula wal anbiya was salihin. Allah Azza wa Jalla mencintai para rasul dan para nabi dan orang-orang saleh. Wa kullu mu'minin lahu haddun min mahabbatillahi ta'ala. Dan semua orang mukmin mendapatkan bagian dari cinta Allah Azza wa Jalla. Semua kita dicintai oleh Allah. Setiap orang beriman dicintai oleh Allah. Tapi kan cinta Allah itu ada yang banyak, ada yang sedikit, kan begitu. Ada yang dicintai oleh Allah dengan cinta yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang segala macamnya. Fa inna Allah ta'ala yuhibbul muttaqin wat tawabin wal mutatahhirin. Maka sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, mencintai orang-orang tobat, mencintai orang-orang yang suka bersuci, wal muqsitin, orang-orang yang berbuat adil, was sabirin, dan orang-orang sabar, wal mujahidin, dan orang-orang berjihad. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah bersab-sab seolah-olah mereka ini bangunan yang kokoh. Dalam surah Shaf ayat yang keempat. Jadi di sini Allah SWT mencintai ya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mencintai orang-orang sabar, semuanya mendapat cinta kan. Idan wasfuhu sallallahu bi annahu habibur rahman la tazhar fihi khususiyah. Jadi kata beliau, kata al-Imam, ya, kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir al-Barraq, bahwa penjelasan bahwa Nabi SAW hanya Habibur Rahman, Habibur Rabbil Alamin, orang yang dicintai oleh Allah, itu tidak ada padanya kekhususan, tidak ada di situ keistimewaan. Karena semua orang-orang beriman juga dicintai oleh Allah, orang sabar, orang begini, semua dicintai oleh Allah. Jadi mana dong kecintaan yang spesial itu? Fakullu nabiyyin wa kullu mu'minin bahwa habibun li rabbil alamin. Maka setiap orang beriman, setiap nabi, setiap orang beriman, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pamathalan, sebagai contoh, Ali radhiyallahu taala anhu habibur rabbil alamin. Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbullaha wa rasulah. Ali itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Tapi Nabi SAW melanjutkan berikutnya, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, dan Allah pun cinta kepadanya dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Jadi Allah cinta Ali radhiyallahu ta'ala cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada Ali. Nah, gitu kan? Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad. Walihada kana la'iqu bil mu'alif an yaqul wa khalil rabbil alamin. Oleh karena itu yang pantas kata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir al-Barraq, ya, ibnu Nasir al-Barraq, yang layak itu al-muallif yaitu Abu Ja'far mengatakan wa khalil rabbil alamin, bukan habib bukan sekedar habib, tapi beliau harus mengatakan, harusnya gitu ya, wa khalilu rabbil alamin. Kenapa? Li'adal mahabbah mustarikatun baina jamil mu'minin wa ibadillahi shalihin. Karena kata mahabbah itu bersekutu di dalamnya semua, ya, di antara semua kaum mukminin dan hamba-hamba Allah yang saleh. Sementara al-khullah itu tidak dimiliki kecuali hanya dua orang, yaitu Nabi kita Muhammad dan Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Amal khullah famin khasaisihi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi salam. Khullah itu hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena khullah itu a'la maratibil mahabbah. Khullah itu adalah yang paling tertinggi dalam tingkatan cinta. Jadi sayang, cinta, segala macam, luar biasa. Jadi di atas mahabbah gitu. Fal khalilu huwa ahabbul ibad ila Allah. Khalil itu adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Wallahu akhbara fi kitabih annahu ittakhadha Ibrahim khalilan. Allah SWT telah menceritakan dalam kitabnya, Allah SWT menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Ayatnya dalam An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah SWT menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dan wasabata fi sunnah sahihah anna Allah ittakhadha Muhammadan SAW khalilan. Dalam hadis yang sahih, Nabi memberitakan bahwa Allah pun sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalilnya. Tapi hadis sahih, ya, dalam hadis yang sahih, anna Nabiya SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, ala inni abra'u ila kulli khillin. Ketahuilah, sungguhnya aku berlepas diri dari semua khillin, dari khillihnya, aku berlepas diri dari semua khillin, yaitu tingkatan tinggi dalam cinta. Walau kuntu muttakhidan khalilan, seandainya aku
mengambil atau menjadikan seorang sebagai khalilku, lattakhadha Abu Bakrin khalilan. Aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Inna sahibakum khalilullah. Sungguhnya aku ini, artinya sahabat kalian, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Ini terdapat dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi tegas di sini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khalilullah sebagaimana Ibrahim juga khalilullah. Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sungguhnya Allah menjadikan aku khalilnya sebagaimana Ibrahim telah Allah jadikan sebagai khalilnya. Ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jundub radhiyallahu taala anhu. Jadi dua-duanya ini, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim itu sampai kepada derajat khullah. Artinya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nampak kekhususan. Jadi bukan hanya sekedar mahabbah. Kalau mahabbah semua orang juga masuk di situ. Tapi kalau sudah khullah, tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya kira itu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pertemuan kita ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian dimanapun antum berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.